Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Oktaviani dari kelas 12 MIPA 2 absen 5. Di sini saya ingin memenuhi nilai ujian praktek kimia yaitu praktikum elektrolisis air. Pada praktikum elektrolisis air ini kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama, batu baterai 9 volt, lalu ada air, ada larutan cuka, 2 buah pensil, kabel penjepit buaya, botol plastik kita gunakannya seperti ini, dan yang terakhir ada garam. Yuk kita simak teman-teman untuk cara kerjanya. Yang pertama, kita campurkan garam dan air secukupnya saja, lalu kita aduk-aduk sampai garamnya ini terlarut dan menjadi larutan garam. Nah, setelah larutan garam jadi, lalu kita masukkan 2 buah pensil tadi ke dalamnya. Jangan lupa pakai kardus supaya 2 pensil ini nggak tenggelam. Lalu kita siapkan kabel penjepit buaya dan batu baterainya. Time's up for everybody, I'm collecting Odets. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them, go ahead and... Nah, sudah seperti ini teman-teman. Lalu kita lihat reaksinya. Terdapat gelembung-gelembung. Nah, untuk larutan kedua yaitu larutan cuka. Cara kerjanya juga sama seperti larutan garam tadi, yaitu kita siapkan larutan cukanya, lalu kita masukkan 2 buah pensil, lalu kita jepit dengan kabel penjepit buaya, yang sudah dihubungkan dengan batu baterai. Nah, larutan cuka ini juga menghasilkan gelembung-gelembung. Nah, teman-teman, kenapa sih si pensil ini dijepit memakai kabel penjepit buaya? Nah, jadi pensil ini mengandung grafit yang kita dapat manfaatkan sebagai elektroda, dan larutan garam dan cuka ini sebagai larutan elektrolit. Nah, pasti dari teman-teman itu kan ada yang bertanya-tanya kan, kenapa di ujung pensil itu mengeluarkan gelembung-gelembung? Jadi perlu diketahui bahwa elektrolisis air adalah peristiwa penguraian senyawa air menjadi oksigen dan hidrogen gas dengan menggunakan arus listrik yang melalui air tersebut. Pada katoda dua molekul air bereaksi dengan menangkap 2 elektron reduksi menjadi gas H2 dan ion hidroksida atau OH-. Sementara itu, pada anoda 2 molekul air lain terurai menjadi gas oksigen, melepaskan 4 ion H+ serta mengalirkan elektron ke katoda. Ion H+ dan OH- mengalami netralisasi sehingga terbentuk kembali beberapa molekul air. Faktor yang mempengaruhi elektrolisis air yaitu kualitas elektrolit, suhu, tekanan, resistasi elektrolit, material dari elektroda, dan material pemisah.
Gas hidrogen dan oksigen yang dihasilkan dari reaksi ini membentuk gelembung pada elektroda dan dapat dikumpulkan. Nah, jadi itu kenapa pada ujung pensil itu terdapat gelembung. Jadi kesimpulannya, elektrolisis air ini yaitu energi listrik diubah menjadi energi kimia. Bahwa reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik diubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Kan tadi tuh dikasih tegangan listrik oleh baterai 9 volt Tadi kan yang ini. Nah, perlu diketahui juga bahwa yang kabel warna hitam ini merupakan katoda atau min, dan yang merah ini termasuk anoda atau plus. Lalu jadi reaksi kimia bakal terjadi karena arus listrik yang melalui larutan elektrolit, yaitu larutan garam dan cuka. Jadi pada dasarnya larutan garam dan cuka ini kita manfaatkan sebagai larutan elektrolit. Bisa dilihat di sini gelembung-gelembungnya banyak banget dan kencang. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.